Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita semua. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan pada hari ini, di sore ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, memberikan hidayah pada masing-masing kita untuk bersama-sama duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dalam rangka mempelajari kalamullah, firman-firman Allah, wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita berharap mudah-mudahan upaya kita ini dalam rangka mempelajari kalamullah wa kalamu rasulihi adalah upaya dalam rangka kita bisa istiqamah, senantiasa berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai masing-masing kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semoga saja kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mereka mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami hanya Allah Subhanahu wa taala semata, yang memelihara kami hanya Allah Subhanahu wa taala semata, yang memberikan rizki kepada kami hanya Allah Subhanahu wa taala semata, yang membahagiakan kami hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga kami bertekad hanya kepada Allah saja kami menyembah, hanya kepada Allah saja kami beribadah. Salat kami, puasa kami, taklimnya kami, belajarnya kami, hajinya kami, berkorbannya kami, bernazarnya kami, semua ibadah yang kami lakukan hanya kami tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, dan tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La limalakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin. Kita tidak boleh beribadah kepada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Kita tidak boleh beribadah kepada para nabi dan para rasul, walaupun mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan yang kita lakukan. Fadlan, terlebih lagi, min siwahima, terlebih lagi dari orang-orang yang selain mereka, selain para malaikat dan selain para anbiya wal mursalin. Tidak diperkenankan kita beribadah kepada wali-wali yang telah meninggal dunia. Tidak boleh kita beribadah kepada jin-jin yang mungkin dianggap menunggu pohon-pohon keramat. Tidak boleh kita beribadah kepada syayatin, kepada syaitan-syaitan yang mungkin mereka diibaratkan oleh manusia menunggu rumah-rumah yang kosong. Peribadatan kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan setelah kita mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian kita istiqamah. Tekad kita untuk menyatakan bahwasannya Rabb kita Allah tidak boleh tergeser oleh apapun. Tidak boleh tergeser oleh urusan duniawiyah kita. Tidak boleh tergeser oleh urusan-urusan yang lain yang kita miliki. Tsumastaqamu, istiqomahlah kita untuk menyatakan Rabb kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya saya itu bisa istiqomah? Bagaimana caranya saya ini bisa senantiasa meyakini bahwasannya Rabb kami hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya di antara caranya adalah dengan
at-tanasuh, saling menasehati antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tujuan kita duduk di sini semata-mata saling menasehati antara saya dengan Anda semuanya. Saya manusia biasa yang sangat-sangat memungkinkan, bahkan sudah menjadi satu kepastian bahwasannya yang namanya manusia itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan yang namanya dosa-dosa. Sehingga butuh yang namanya nasihat orang lain. Bisa menanti nasihatnya dengan cara ditelepon. Maaf, saya mendengar Anda melakukan demikian dan demikian. Apakah benar? Ini merupakan dosa yang Anda lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat. Atau dengan chattingan WA, WhatsApp. Saya mendengar Anda demikian-demikian. Apakah benar? Kalau memang benar, saya ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala demikian-demikian. Saya ingatkan dengan hadisnya Rasul demikian-demikian. Ini namanya at-tanasuh. Kita itu saling memberikan nasihat. Jadi bukan hanya seorang ustadz memberikan nasihat kepada jamaahnya, tidak. Ini keliru. Sehingga para jamaah itu takut kalau mau memberikan nasihat kepada ustadznya. Jangan. Perhatikan baik-baik, para jamaah. Jangan sampai kita merasa takut untuk memberikan nasihat kepada orang yang terbiasa memberikan nasihat kepada kalian. Karena sang pemberi nasihat juga manusia biasa. Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam itu khata. Senantiasa banyak melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan. Bukankah yang memberi nasihat kepada Anda adalah Bani Adam? Anak turunnya Adam. Berarti dia termasuk dalam hadis tadi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian ini tuhti'una, senantiasa berbuat kesalahan, bil-laili wan-nahar, entah itu di malam hari, entah itu di siang hari. Ini sudah menjadi nas dalam hadis bahwasanya kalian wahai hamba-hamba Allah tuhti'una bil-laili wan-nahar, senantiasa melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan. Terkadang kesalahan itu disengaja, terkadang kesalahan itu tidak disengaja. Ini manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara syariat Islam adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat antara satu dengan yang lainnya berupa nasihat yang namanya kebenaran. Dan ketahuilah, al-haqqu mir rabbikum. Yang namanya kebenaran itu adalah sesuatu yang datangnya dari Rabb kalian, sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah nyatakan di dalam kalamnya, di dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang namanya al-haq, itulah yang namanya kebenaran. Sehingga tatkala kita akan menasehati orang lain dengan al-haq, berarti kita nasihati orang lain dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita menasihati orang lain dengan pemikiran kita, terkadang orang lain gak cocok dengan pemikiran kita. Demikian kan? Tapi kalau nasihat kita dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalau ternyata dia tidak merasa cocok dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, berbahaya bagi dirinya. Kalau sampai ada orang dinasehati dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dinasehati dengan hadisnya Rasul, merasa tidak cocok dengan ayat dan hadis tadi, maka ini akan membahayakan dia. Bukan membahayakan orang yang menyampaikan ayat dan hadis tadi. Maka kita bersemangat untuk bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk kita beramal. Kemudian untuk kita saling menasehati antara diri kita dan yang lainnya sesama kaum muslimin. Naam. Barangkali bisa geser ke sana. Kasihan yang di sana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, kita mengingatkan bahwasannya di antara tujuan inti diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al jinna, yang namanya jin, wal insa, dan yang namanya manusia, illa liya'buduni, melainkan agar mereka hanya beribadah semata-mata kepadaku saja. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ayyuwahiduni, maksudnya beribadah kepada Allah adalah ayyuwahiduni, agar mereka itu hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihim, di dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan inti diciptakannya kita. Tidak ada tujuan yang lain. Semuanya dalam rangka ibadah. Sehingga mencari nafkahnya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan baik kita dengan tetangga-tetangga kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaktinya kita, seorang anak, kepada orang tua kita, niatkan ini semua semata-mata dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini duduknya saya di tempat ini dan duduknya Anda di masjid ini, niatkan semata-mata ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita ini dicatat sebagai amalan kebaikan, amalan soleh, yang amalan soleh kita nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Semakin banyak amalan soleh yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan memperberat timbangan amalan kita tadi. Barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal jeleknya, maka
dialah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang amalan jeleknya ternyata lebih berat dari amalan baiknya, maka dia termasuk orang-orang yang sengsara, yang akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Sehingga terus kita koreksi setiap hari, amalan yang kita lakukan itu apa saja. Apakah kebaikan-kebaikan yang kita raih di dalam sehari itu, apakah justru kejelekan-kejelekan yang kita raih di hari-hari tersebut. Itulah yang akan menentukan apakah kita min ashabil jannah, kita termasuk calon penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita min ashabin nar, calon-calon penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal yang demikian itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya tauhid, upaya pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan inti, merupakan pokok, merupakan asal, merupakan asas dari yang namanya amalan-amalan kita. Tatkala kita melakukan amalan-amalan yang soleh di dunia ini, tatkala kita mengikuti contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka yang menjadi intinya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada." Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh. Kemudian jangan sekali-kali dia berbuat syirik. Jangan sekali-kali dia mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dua hal ini salah satunya ditinggalkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho berjumpa dengan kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak ridho berjumpa dengan kita, maka berarti kita akan menjadi orang yang sengsara selama-lamanya. Maka perhatikan dua syarat ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Hendaknya kita beramal dengan amalan yang soleh. Diterangkan oleh para ulama, amalan yang soleh adalah amalan yang sesuai dengan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Apakah pernah kita mendengar bahwasanya ada amalan yang dikerjakan oleh Rasul yang menjadi sebab nanti masuk ke neraka? Tidak ada. Semua amalan yang dikerjakan oleh Rasul akan menjadi sebab amalan itu atau orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Masya Allah, kita mengetahui tidak pernah
Rasulullah berbuat jahat dengan tetangganya. Tidak pernah Rasulullah berbuat zalim kepada keluarganya. Walaupun Rasulullah kadang banyak orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau. Lah buktinya Rasulullah saja memerangi orang-orang kafir. Itu kan berarti berbuat jahat karena memerangi mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang kafir itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berupaya untuk merusak semua tatanan yang ada di bumi ini. Orang-orang kafir, mereka itu hukum asalnya adalah perusak apa yang ada di muka bumi ini. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin sebagai orang-orang yang menasehati mereka, walaupun nasihatnya kadang dengan pedang, menasehati orang-orang kafir dengan senjata-senjata, itu dalam rangka justru memperbaiki keadaan mereka. Kalau mereka akhirnya bertobat dikarenakan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka orang-orang kafir ini menjadi orang-orang yang masuk Islam. Terselamatkan mereka dari kekekalan nanti di hari kiamat. Orang-orang yang kafir, mereka terancam akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka diperangi, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka terselamatkan dari ancaman kekekalan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya perintah untuk kita beribadah hanya kepada Allah semata, bukan hanya Allah perintahkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad saja, tidak. Bahkan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari seluruh umat sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai nanti dimusnahkannya yang namanya bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaqad ba'atsna, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Semua umat yang ada dari sejak zamannya Nabi Adam, kemudian diteruskan Nabi Nuh sampai ke Nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semuanya diperintahkan dengan perintah yang sama. Ani'budullah, serulah masyarakat kalian agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan agar mereka meninggalkan at-taghut, yaitu meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin, inilah dakwahnya para anbiya wal mursalin. Dan inilah dakwah kita. Saya dan Anda semuanya harus semangat mendakwahkan ini kepada keluarga kita terutama. Ajak keluarga kita beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan berbuat syirik. Jangan memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kepada para syayatin, kepada syaitan-syaitan, entah kepada aulia, kepada para wali-wali, atau kepada siapapun. Ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nabi Isa pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Isa,
apakah kamu dan ibumu mengajak orang untuk menyembah kalian berdua? Maka Nabi Isa menyatakan, ya Rabb, ya Allah, seandainya saya mengatakan hal yang seperti itu, niscaya engkau mengetahuinya. Saya tidak pernah menyatakan hal yang demikian. Nabi Isa yang akhirnya disembah oleh kaumnya, tapi beliau sendiri berlepas diri, tidak pernah mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Ini Nabi. Sehingga sangat lancang kalau ada seorang dukun kemudian dia meminta orang lain untuk menyembah dirinya. Nabi saja yang lebih mulia dari para dukun ini tidak mau menyatakan orang lain agar mengikuti dirinya, menyembah dirinya, tunduk kepada dirinya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita, upaya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan upaya yang sangat agung, membutuhkan perjuangan yang sangat tinggi, dikarenakan nanti akan mendapat penghalang-penghalang yang sangat berat juga. Sesuatu yang mulia maka akan mendapatkan halangan yang sangat berat juga, sehingga kita mempersiapkan diri kita untuk kita mempertahankan ucapan kita, Rabbunallah, Rabb kami hanyalah Allah. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah semata. Ini jangan dikira kita tidak akan mendapat godaan-godaan, tidak akan mendapatkan penghalang-penghalang, tidak akan mendapatkan rintangan-rintangan. Ada, akan kita temui. Terkadang penghalang itu dari diri kita sendiri, terkadang penghalang itu dari keluarga kita sendiri, terkadang penghalang itu dari tetangga kita sendiri, dan yang lain sebagainya. Maka ingat, istiqomahlah, tsumastaqamu, kemudian istiqomahlah kalian untuk tetap menyatakan Rabb kami hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin untuk yang pertama sampai di sini dulu, karena waktunya sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah tabaraka wa ta'ala akan kita lanjutkan ba'da sholatil maghrib. Langsung ba'da maghrib langsung. Nah, insyaallah tabaraka wa ta'ala setelah kita sholat maghrib, kita langsung lanjutkan untuk taklim lagi. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.